narasumber kita pagi ini. Alhamdulillah sudah tersambung bersama dengan kita pagi ini. Ada Abu Hambra ya, dari Laskar Umat Islam Karanganyar. Kita akan sapa dulu Abu Hambra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu Hambra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik Abu Hambra? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, pagi ini di RDS FM Solo kita bicara tentang kejadian yang ada di Tohudan ya, betul ya, Tohudan Colomadu Karanganyar. Nah, ini mungkin sebagai gambaran terlebih dahulu bisa disampaikan kepada pendengar kejadiannya itu seperti apa dan kapan kejadiannya nih, Abu Hambra? Iya. Jadi awalnya itu sebelum hari Jumat tanggal 27 Januari. Januari ya, Jumat kemarin ya, tanggal 26 ya, 26 ya. 26, iya. Itu Laskar Brigade UBK Umar bin Khattab, Klaten. Klaten ini, iya. Ini memberitahukan surat pemberitahuan resmi ke Polres Karanganyar dengan tembusan Polda Jateng dan Mabes Polri. Iya. Berkenaan dengan adanya aktivitas judi di Jalan Kodan, Desa Tohudan, Colomadu. Nah, kemudian karena surat pemberitahuan ini tidak digubris oleh pihak kepolisian, maka teman-teman dari Laskar UBK ini mendatangi TKP, tempat kejadian perkara. Ya, sampai di sana, kemudian ada aktivitas judi itu, kemudian teman-teman bermaksud untuk membubarkan. Nah, karena teman-teman bermaksud untuk membubarkan, ada perlawanan dari sana. Kemudian terjadilah chaos, kemudian yaitu ada 2 orang tertembak, satunya Mas Yuda, tertembak di bagian dada atau perut itu. Berapa tembakan itu? Berapa tembakan ke Mas Yuda ini? Kalau saya dengar dari ketuanya UBK ini, Mas Sulis, itu beliau meninggal 1 kali tembakan, teriak Allahu Akbar. Kemudian tembakan kedua, beliau meninggal dunia. 2 kali tembakan berarti ya? Iya, ya. Yang diketahui 2 kali, tapi video yang pernah kami dengar ada 16 letusan senjata di situ. Oke. Karena ada juga Mas Kipli itu tertembak di kakinya. Mas Kipli tertembak di kaki, berarti ada 2 orang ya? Yang satu Mas Yuda, yang satu Mas Kipli. Iya, betul. Yang Mas Yuda tadi tertembak di bagian dada ya, sampai kemudian meninggal dunia. Ya, sekitar dada sama perut ya. Dada dan perut sekitar ya. Itu, gitu. Kemudian kalau Mas Kipli di bagian kaki. Kaki, dan sekarang beliau alhamdulillah masih pemulihan ya. Bersama kita. Iya, pemulihan. Oke. Baik, kejadian persisnya Jumat malam atau jam berapa kira-kira nih? Jumat malam ya. Sekitar antara jam 10 sampai jam 11 malam itu ya. Jam 10 atau jam 11 malam. Berarti kronologi awalnya sebenarnya dari teman-teman Laskar UBK ini sudah mengirimkan surat ke Polres Karanganyar dan Polda Jawa Tengah. Betul, iya. Dengan tembusan Polda Jawa Tengah dan Mabes Polri. Suratnya itu berisi tentang apa ini? Tentang aktivitas judi yang ada di TKP tempat penembakan itu. Pengiriman surat itu kapan sudah disampaikan ke polisi? Yang jelas saya juga konfirmasi ke Polres juga. Jadi Polres itu tatkala dikasih keterangan itu juga bertindak. Tapi di sana itu nampaknya pihak Polres tidak berdaya karena ada orang-orang berpakaian tegap, bertubuh tegap, kemudian pakaian rambutnya cepak. Takut gitu, mungkin barangkali seperti itu, mundur teratur. Berarti sebenarnya sudah ada respon, ada tindakan dari kepolisian, tapi masih belum bisa membubarkan itu ya? Nampaknya seperti itu, karena ini sebelum itu dari kami Laskar Umat Islam Karanganyar beberapa kali mendapati tempat-tempat perjudian di Karanganyar. Sudah kita tangkap orangnya, kita bawa ke Polres, ke Reskrim, kemudian kita juga ke Provosnya juga, tapi sampai hari ini satu pun tidak pernah ada diproses di kami. Tidak, maksudnya tidak satu pun. Kalau kita itu ada pelaku yang tertangkap, itu kita pengen nasihati kemudian tobat, itu malah nggak apa-apa. Justru yang mau tobat ini kadang malah ditersangkakan karena dia ini cuma apa ya, Pak? Ibaratnya cuma yang kecil-kecil, tapi bandarnya ini yang bukan bandarnya ya. Oke. Justru kami beberapa kali menyantuni orang-orang yang
suaminya ini ditahan di kepolisian karena judi, keluarganya kita santuni, ini sering kita. Seperti itu. Iya. Berarti kalau apa namanya, kejadian yang ada di Tauhudan kemarin termasuk, kalau boleh dibilang termasuk besar ya kejadiannya ya, atau tempat perjudiannya? Iya, itu besar sekali karena di sana itu nampaknya sangat disentuh oleh aparat. Kalau kita melihat Polres yang sudah kita surati dengan tembusan Polda Jateng dan Mabes Polri aja mental. Nah, terus kita mau berlindung pada siapa? Kan begitu. Okay. Iya. Jadi karena tidak ada tindakan yang memuaskan, kemudian akhirnya dari teman-teman UBK, teman-teman Laskar kemudian bergerak untuk melakukan sweeping, begitu ya, ke lokasi perjudian ya. Nah, kalau boleh digambarkan ini, Abu Hamra, ketika teman-teman ke sana itu berapa orang jumlahnya? Sekitar 50 orang. 50 orang ya? 50 orang, kemudian mereka melakukan, apa yang dilakukan di sana, pertama kali apa yang dilakukan biasanya? Ya, kalau teman-teman di sana kan biasa kalau kita membubarkan itu kan ya, ayo bubar-bubar kan begitu. Iya, ternyata ada perlawanan. Ada perlawanan dari... Ada perlawanan, iya, dari mereka dengan membawa senjata api itu. Kabarnya, ya, tapi kan nggak kelihatan. Kabarnya orang yang ada di sana lebih banyak daripada teman-teman Laskar. Ada teman-teman yang di sana itu ada sekitar lebih dari 50 orang. Lebih dari 50 tapi orang yang kapan ya. Kita nggak tahu. Iya. Ya, ini jadi pertanyaan juga, kenapa kemudian sampai ada senjata api itu ya? Atau senjata apa? Saya belum bisa berani memastikan karena itu wewenang polisi. Yang jelas kemarin sudah diotopsi, ada proyektil peluru, entah peluru apa, kita kurang juga tahu karena itu wewenang aparat. Yang jelas Mas Yuda ini tertembus peluru. Tertembus peluru? Ditembak, maksudnya iya. Karena saya melihat waktu pemakaman itu apa namanya, ini di bagian punggung itu ada darah. Kalau dari tembak itu kan dari depan, itu dari belakang kemungkinan kok nembus di situ gitu. Artinya pelurunya itu bisa sampai tembus ke belakang begitu? Ada darah yang di punggung. Saya nggak tahu itu tembus atau enggak. Yang jelas pihak aparat sudah mengotopsi. Untuk proyektil peluru kami juga belum bisa memastikan itu apa. Yang jelas Mas Yuda posisi tertembak kena peluru. Di bagian dada tadi ya, atau bagian perut ya, sekitar dada atau perut ya. Oke. Dan berarti memang meninggal karena apa namanya, banyak darah yang keluar barangkali ya? Ya, mungkin seperti itu. Oke. Baik, kembali ke tadi masalah kemudian ada perlawanan dengan senjata, ya, entah senjatanya senjata api atau apa, ini sedang dalam proses pengembangan. Kalau dari teman-teman sendiri, dari setelah peristiwa itu apa yang kemudian dilakukan dari teman-teman Laskar di Karanganyar? Iya, jadi kita ini kan di bawah FAUIB, Front Aliansi Umat Islam Bersatu Jateng DIY. Di sana banyak sekali Laskar, di Jogja, di Klaten, di Solo, Karanganyar, Sukoharjo. Nah, ini kita berkoordinasi. Kemudian Mas Yuda diotopsi, Mas Kipli diobati, kemudian habis itu kita memakamkan Mas Yuda. Setelah pemakaman Mas Yuda, kita membuat pernyataan sikap setelah pemakaman beliau. Iya, pernyataan sikap kita, ya kita minta Kapolres Karanganyar ini dicopot. Karena apa? Selama kita ada di jajaran wilayah hukum Karanganyar, setiap ada kemaksiatan, terutama judi miras, ini seolah-olah mereka ini mengabaikan. Iya. Pak Ustadz, kalau operasi mbok tolong kita dikabari loh. Nanti kalau kita ngabari ke aparat pasti bocor. Maka kita datangi sendiri itu para penjudi itu, kita datangi, bandarnya si ini, barang buktinya ini jelas, uangnya ada, kayak gitu. Tapi sampai hari ini yang kita kejar agar bandarnya ketangkap ini nggak pernah bisa. Justru yang kecil-kecil itu. Dan kami, saya punya bukti pengakuan dari penjudi itu, kalau dia memberikan atensi, ada bukti transfernya yang dikasihkan ke saya, atensi. Bahkan salah satu pejabat di sebuah kapolsek tertentu itu melindungi praktek perjudian. Ada oknumnya begitu ya? Ya, kalau dikatakan oknum, mereka berpakaian polisi. Saya juga bingung ini oknum atau gimana, saya nggak tahu ini.
Nah, Bingung juga saya ini. temuan-temuan seperti itu apakah sudah dilaporkan juga ke Provos atau apa begitu untuk kemudian Setelah ditindaklanjuti? kejadian kita langsung melaporkan ke pihak Provos Mm-mm, untuk yang diduga oknum. mm-mm, Untuk pelakunya kita bawa ke Satreskrim Polres Karanganyar. mm. Tapi sampai hari ini Tidak kami ada kejelasan. tidak ada kejelasan betul. Iya. Oke, oke. Baik, Abu Hamra, kabarnya pelaku penembakan ada 3 orang sudah kepegang kemarin malam ya. Betul Saya nggak tidak kabar tahu. itu? Mm, Saya tidak tahu karena kami belum melihat dari aparat konferensi pers atau gimana. Kalau di berita online iya. mm, mm, Wartawan-wartawan pada japri saya, mm, kemudian intel-intel juga pada japri saya udah ketangkep. Tapi saya belum mendengar belum langsung dari pihak aparat kepolisian. Saya mm, belum berani belum memastikan apa ya? gitu ya. Iya, betul betul. Kabarnya kalau dari informasinya ini yang berinisial siapa ini? Namanya Kopek ya. Ini Kopek sudah alias Riyadi. ini sudah ketangkep ke malam kemarin begitu kabarnya dan 2 orang lainnya yang juga membantu. Nah, ini kaitannya kita kaitkan dengan teman-teman yang siang nanti katanya mau ada aksi di Mapolres Karanganyar ya. Ini Betul. bagaimana untuk aksi nanti siang rencananya seperti apa dan tujuan tuntutannya seperti apa nih Mas Abu Hamra? Iya, begini. Jadi kalau toh mungkin 3 orang pelaku Mm-mm, utama si Kopek alias Riyadi ini ditangkap mm-mm, berserta dengan 2 orang pembantunya, mm-mm, kami mengapresiasi Polda Jateng mm-mm, atas penangkapan itu, iya. mm-mm, Tapi yang jelas aksi nanti harus tetap berkelanjutan. mm-mm, Karena apa? Perjudian di Karanganyar ini terus dengan cara apa kami memberantas? mm-mm, Wong Kapolresnya juga dari kemarin mengabaikan. mm-mm, Selalu laporan kita ini tidak pernah digubris. mm-mm, Nah, kemudian ada salah satu pusat perjudian di Karanganyar yang saya tahu di situ waktu kita ke sana itu yang nyambut kita ini aparat gitu loh. Loh ini piye toh? Kita ke tempatnya penjudi yang nyambut oknum aparat. Nah, namanya Menur di mm-mm, Mrujo Jaden. Nah, mm-mm, ini perjudian terbesar di Karanganyar. Nah, mm-mm, nanti akan kita sampaikan ke Polres Karanganyar, kira-kira bisa tidak menindak perjudian seperti itu. mm-mm. Kami ini Laskar tidak ada tendensi apa-apa selain kebaikan masyarakat. Mm-mm. Kalau Pak Polisi tidak mampu ya bilang ke kita, ayo biar Laskar yang bergerak saja. Laskar yang maju ya. Kan Pak Polisi, iya kan Pak Polisi ini kan abdi kita, kita Hmm. yang ayam kita kan Iya, iya, begitu. iya, iya. Betul, betul, betul. Ya, jadi memang aksi siang nanti akan tetap dilaksanakan meskipun ada Iya. kabar bahwa 3 pelaku, salah satunya bernama Kopek ya, atau siapa Riyadi tadi ya? Kopek alias Riyadi, iya. Alias Riyadi ya, ini sudah ketangkap. Nah, Iya. nanti kalau misalkan aksi itu jadi dilaksanakan, tuntutan yang akan disampaikan oleh teman-teman selain masalah pemberantasan perjudian seperti apa nih, Mas Abu Hamra? Yang paling utama adalah pemecatan atau pencopotan Kapolres Karanganyar. Karena selama ini mereka mengabaikan urusan-urusan dengan Laskar. Karena justru Laskar ini ditangkap oleh polisi karena membubarkan perjudian, membubarkan pesta miras. Ini kemarin di Seroyo itu ada bukan perjudian apa ya? Arena bola sodok itu namanya apa itu? Bola sodok itu meja biliar gitu ya. Meja Untuk biliar perjudian. di sana ada disinyalir seperti itu karena itu dulu menjadi lewat perjudian. Nah, sama ada pesta miras di situ. Pelakunya ini namanya Mingun alias Ramdhani Santoso. Sekarang pelaku kasus narkoba. Setelah dia masukkan teman-teman ke sel jeruji besi. Satu lagi namanya Pak Bagong alias Parno. Nah, ini beberapa kali ternyata waktu sidang tertangkap pesta miras. Para pelaku-pelaku yang memproses teman-teman ini yang pernah himungkar untuk mereka sadar gitu. Ini malah diproses hukum teman-teman masuk penjara 4 orang gitu. Karena aksi tadi ya, sweeping terhadap lokasi perjudian tadi ya. Halo? Halo, ya, suaranya putus-putus nih Abu Hamra. Oke, bisa mendengar suara saya di sana? Halo? Halo, iya. Suara saya bisa didengar dari sana Abu Hamra? Halo? Oke, coba nanti kita kontak lagi nih. Tampaknya ada gangguan sinyal. Abu Hamra bisa mendengar suara saya?
Ya, coba dikontak lagi saja ya, karena kita belum selesai tadi untuk berbincangnya. Ya, pendengar, tadi ya sedikit perbincangan kita bersama dengan Abu Hambra dari Laskar Umat Islam Karanganyar. Kita sudah tersambung kembali, semoga bisa terdengar dengan jelas ya untuk yang saat ini ya. Assalamualaikum Abu Hambra. Halo. Halo. Iya, Abu Hambra bisa mendengar suara saya? Halo. Halo, ya. Suara saya bisa terdengar dari sana, Abu Hambra? Suaranya masih belum ini ya, belum bisa terdengar dengan jelas tampaknya. Coba nanti kita akan kontak lagi Abu Hambra. Tadi sudah disampaikan pendengar tuntutan dari teman-teman Laskar Umat Islam di Karanganyar ya, terkait dengan peristiwa yang terjadi di Tohudan ya, Colomadu Karanganyar. Tadi kronologisnya seperti itu. Teman-teman dari Laskar Umar bin Khattab begitu kabarnya sudah memberikan surat kepada Polres Karanganyar dan juga kepada Polda Jawa Tengah begitu tembusannya, bahwa ada aktivitas perjudian di kawasan Tohudan begitu, dan kemudian diminta untuk ditindak, tetapi ternyata tidak ada tindakan yang dianggap oleh teman-teman ini tindakan yang yang memuaskan atau yang sesuai dengan harapan begitu ya. Kemudian akhirnya bergerak teman-teman dari Laskar Umat Islam ini, dan akhirnya terjadilah peristiwa pada Jumat malam kemarin begitu ya. Kurang lebih ada 50 laskar yang kemudian menuju ke lokasi perjudian, diduga perjudian di situ, kemudian mendapatkan perlawanan dari orang-orang yang diduga sebagai pelaku perjudian. Ada 3 orang kabarnya yang sudah ditangkap pendengar. Dan konon kabarnya juga ini, kalau berdasarkan informasi yang kami terima, bahwa salah satu tersangkanya ini adalah mantan pecatan anggota TNI ya, Kopassus Cijantung katanya begitu. Nah, ini sudah ditangkap pada Ahad malam kemarin ketika akan pelarian ataupun menuju ke Jakarta, kabarnya begitu ya. Nah, tapi tadi kalau Abu Hambra belum bisa memastikan karena belum melihat ataupun mendengar secara langsung konferensi pers dari pihak kepolisian ya, belum bisa memastikan. Tapi yang jelas untuk aksi siang nanti di Mapolres Karanganyar dari teman-teman Laskar Umat Islam ya, Laskar di Karanganyar, ini akan tetap dijalankan. Tadi baru sampai ini ya, tuntutannya seperti apa, sinyalnya terputus pendengar ya. Coba kita akan kontak lagi. Yang jelas itu sedikit informasi begitu ya. Coba kita masih akan menghubungi kembali teman-teman dari Laskar Umat Islam Karanganyar. Abu Hambra bisa dikontak kembali, coba Mas Azam ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita kontak kembali ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, ini kejadian pada Jumat malam ya. Coba saya akan bacakan kepada Anda. Anda mungkin sudah mendengar juga ya peristiwa yang terjadi di Karanganyar ya, di Colomadu. Nah, pendengar, pelaku penembakan yang menyebabkan warga desa Bendang, Banyudono, Boyolali meninggal dunia di kawasan Tohudan, Colomadu, Karanganyar. Ini kabarnya sudah ditangkap ya. Saat ini pelaku diamankan di Polda Jawa Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang dihimpun laman tribunsolo.com, pelaku penembakan Yuda Bagus Setiawan ini sudah ditangkap oleh polisi pada Ahad malam kemarin. Identitas pelaku penembakan utama ya, ini bernama SRD ya, alias Kopek. Tadi kalau disampaikan namanya Riyadi alias Kopek. Pelaku ini ditangkap pendengar saat akan melarikan diri ke Jakarta. Diketahui ada 2 pelaku juga ya yang ikut serta membantu pelaku utama yang sudah diamankan. Kedua pelaku lainnya diamankan polisi di wilayah Kabupaten Karanganyar ya. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto membenarkan pelaku penembakan di Colomadu Karanganyar sudah diamankan ya. Kepada tribunsolo.com pada Senin pagi ini, Satake mengatakan terkait kronologi dan lain sebagainya masih dalam pengembangan penyelidikan. Baik, kita sudah terhubung kembali dengan Abu Hambro ya. Semoga ini bisa terdengar dengan jelas ya. Kita coba kembali untuk berbincang terkait dengan peristiwa yang terjadi di Tohudan, Colomadu. Abu Hambra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi suaranya putus-putus tadi, tidak bisa terdengar dengan jelas. Iya. Sekarang sudah bisa ya, bagus ya suaranya ya.
Bagus, bagus. Oke, baik. Bagus, Ustaz, ya. Kita lanjut lagi. Tadi sampai kepada aksi siang nanti. Jadi aksi siang nanti akan tetap dilaksanakan oleh teman-teman dari LAKI ya, Laskar Umat Islam Karanganyar, dan juga gabungan LAKI ini berarti gabungan laskar gitu atau bagaimana? Kalau LAKI ini Forum Laskar di Karanganyar. Forum Khusus Laskar di Karanganyar. LAKI Oke. di Karanganyar. Kemudian kita juga tergabung di FAUIB, Front Aliansi Umat Islam Bersatu Jateng DIY. Berarti nanti Pimpinannya Pak Anang Imamuddin. yang ikut aksi nanti siang berarti tidak hanya dari Karanganyar, berarti dari berbagai tempat juga. Tidak hanya Karanganyar. Ada dari Umar bin Khattab, Klaten, ada dari Majelis Mujahidin, ada dari Magelang, dari Klaten, dari Sukoharjo, dari Solo ada, Ustaz. Perkiraan berapa orang yang akan ikut serta dalam aksi siang nanti? Ya, perkiraan sekitar 200 orang. 200 orang ya, oke. Baik, kembali ke tuntutan tadi. Pertama, selain masalah perjudian yang diminta untuk diberantas di Karanganyar, tuntutan kedua tadi disebutkan untuk menghentikan Kapolres Karanganyar, begitu ya? Ya, mencopot ya. Nah, padahal ketiga pelaku sudah ditangkap. Ini bagaimana nih kalau dari Abu Hamra sendiri? Iya, esensinya bukan masalah pelaku itu ditangkap. Itu ditangkap karena Polda Jateng, bukan karena Polres Karanganyar. Kalau saya seperti itu. Karena ini kan yang nangkap Polda Jateng, bukan dari Polres Polda Jawa Karanganyar. Tengah ya. Kemudian, dan selama ini Kapolres Karanganyar terkait peristiwa kemaksiatan judi miras ini sangat mengabaikan. Bahkan seolah-olah dengan umat Islam ini sangat-sangat tidak respect terkait dengan kemaksiatan ini. Kita ini sebelumnya nggak seperti ini gitu loh. Ini kok seperti ini. Bahkan kita laporkan oknum aparatnya terlibat, diabaikan. Kemudian ada bandarnya kita laporkan, juga diabaikan. Ini maksudnya gimana ini begitu? Nah ini makanya dengan rangkaian permasalahan kita diabaikan, kita memberi surat tembusan Mabes Polri, Polda juga diabaikan, kemudian sahabat kami Mas Yuda ini meninggal dunia. Nah ini sebagai sebuah akumulasi begitu ya? Akumulasi permasalahannya sudah untuk ini meminta kepada aparat di atasnya untuk memecat Pak Kapolsek AKBP Jerol Yosep Hendra Kumontoy dari jabatan Kapolres Karanganyar. Seperti itu. Kalau sebelumnya apakah sudah ada atau sering beraudiensi dengan pihak kepolisian atau mungkin dengan Kapolres langsung, Mas Abu Hamra? Nampaknya mereka tidak mau diajak audiensi. Oh begitu ya. Jadi selama ini memang belum ada pertemuan yang kemudian bukannya belum ada. Kita beberapa kali kalau memang kita mau bersama-sama kebaikan, ayo Pak. Kita kebaikan, ayo kita bareng-bareng. Kita audiensi nggak apa-apa. Ada penyakit masyarakat apa di sini, ayo. Tapi harus komitmen begitu ya. Kalau memang ada informasi ya harus ditindaklanjuti begitu ya. Iya. Maunya kalau ada informasi kita beritakan. Nanti kalau kita beritakan bocor nggak bisa disikapi. Seperti gitu itu memang sudah menjadi hukum alam atau gimana kita nggak tahu. Oke, baik. Ya, terakhir barangkali Abu Hamra bisa disampaikan keinginan dari teman-teman dari umat Islam Karanganyar atau Laskar Umat Islam di Karanganyar terkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi di Tohudan ini seperti apa, dan lebih luas lagi kaitannya dengan masalah perjudian di Karanganyar. Seperti apa yang diinginkan oleh teman-teman dari Laskar Umat Islam di Karanganyar? Silakan. Iya, harapan kita dari Forkompimda, ada Bupati, ada TNI, ada polisi, ayo bareng-bareng dengan semua elemen masyarakat untuk memerangi penyakit masyarakat gitu. Jangan hanya kami saja. Ya, jadi jangan membiarkan sedikit pun kemaksiatan ada di sekitar kita yang terlihat oleh mata gitu loh. Kadang kan kita bilang sama para pelaku itu, Pak, panjenengan boleh judi, panjenengan boleh miras, tapi kelihatan kita ndeli neng kamarmu dewe. Kadang-kadang seperti itu. Jadi tempat-tempat perjudian ini letaknya di pasar, di pertigaan, di tempat-tempat yang tempat umum gitu ya, sekali, yang kelihatan mata ya. Iya. Harapan kita aparat Forkompimda, ayolah kita bareng-bareng untuk membangun Karanganyar ini biar menjadi negeri yang baik begitu. Tak terkecuali kepada para ustadz, apalagi di Karanganyar ini kan ada pondok pesantren banyak. Pondok tahfidz banyak. Kita harapkan dari himbauan dari para pimpinan pondoknya,
menghimbau Hmm. kepada masyarakat jangan sampai ada kasus perjudian miras yang ada di Karanganyar. Hmm. Jadi ada dakwah amar ma'ruf nahi munkar ke sana dengan suara para ustadz mereka. Kalau kami biasa di lapangan mereka menyampaikan. Yeah. Jadi misalkan gini, ustadznya menyampaikan, itu Mas Laskar ada perjudian di sana, tugasmu lah. Kita berangkat aja, biar mereka yang woro-woro. Okay. Woro-woro ke kami sama woro-woro ke aparat. Nah begitu. Jadi harus sinergi antara para kiai, ustadz, Forkompimda, TNI, Bupati dan polisi seperti itu. Oke, baik. Ya, terakhir kaitannya dengan kasus ini, apa tuntutan dari teman-teman untuk para pelaku ini yang kabarnya sudah ditangkap oleh Polda Jawa Tengah? Ya, kalau menurut syariat Islam, kopek ini harus dikisos, harus dihukum mati. Kalau menurut syariat Allah, karena dia membunuh jiwa yang tidak bersalah. Ya, kita kembalikan kepada hukum positif. Kita minta aparat untuk memproses kasus ini dengan transparan, jujur dan adil, hukum seberat-beratnya, begitu. Dan teman-teman dari Laskar akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, begitu ya? Kita kawal sampai tuntas kasus ini. Bismillah. Baik. Baik, Abu Hambra, terima kasih untuk waktunya, untuk perbincangannya. Mudah-mudahan aksi siang nanti bisa lancar dan apa yang menjadi tuntutan bisa betul-betul direalisasikan ya. Iya. Terima kasih. Mas. Salam untuk teman-teman yang ada di Karanganyar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.